Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada poin bahwasannya ahlus sunnati wal jamaah yashtagiluna bi iqamatid din bi talabil ilmi syar'i wa tatbiqihi. Bahwasannya ahlus sunnati wal jamaah mereka sibuk menegakkan agama ini dengan cara talabul ilmi syar'i dan mengamalkannya. Masih pada pembahasan tersebut, kita masuk pada keterangan beliau di halaman 76. Qala al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in yang masyhur ma'ruf. Kata beliau, al-ilmu ma ja'a bihi ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilmin. Ilmu itu adalah sesuatu yang dibawa oleh Nabi kita, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama kana ghairu dzalika falaysa bi'ilmin. Maka segala sesuatu selain itu, selain apa yang dibawa oleh para sahabat, selain apa yang disampaikan oleh para sahabat kepada umat ini, maka bukanlah ilmu. Yang demikian itu semakna dengan pernyataan para ulama, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul qala as-sahabah hum ulul irfani. Ilmu itu apa yang dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Rasul, dan qala as-sahabah, dan juga yang dinyatakan oleh para sahabat. Sehingga dengan jelas dari apa yang dinyatakan oleh Imam al-Auza'i rahimahullah ta'ala, ilmu bersumber dari kalangan para sahabat, dikarenakan mereka yang langsung talaki al-ilm, mengambil ilmu tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka faham makna ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mereka tahu di mana turunnya ayat tersebut dan kepada siapa ditujukannya. Dan juga masa-masa mereka adalah masa-masa yang dekat dengan masa kenabian. Merupakan kaidah, setiap kali seseorang itu dekat dengan masa kenabian, berarti masa orang tersebut sangat dekat dengan masa keberkahan. Maka semakin jauh masa seseorang dari masa kenabian, maka semakin jauh pula dia dari keberkahan. Waqad kana az-Zuhri rahimahullahu ta'ala yaktubu kalam at-tabi'in wa khalafahu Salih ibnu Kaisan thumma nadima ala tarkihi dzalik. Dulu al-Imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, Muhammad ibnu Muslim ibnu Ubaidillah az-Zuhri, beliau biasa mengumpulkan kalam tabi'in, pernyataan-pernyataan tabi'in, akwal-akwal mereka dikumpulkan, disalin. Wa khalafahu Salih ibnu Kaisan, berbeda dengan Salih bin Kaisan, seorang alim beliau. Malah Salih bin Kaisan, beliau tidak mau menulis kalam tabi'in. Beliau mengkhususkan apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari Rasul, dan juga kalamus sahabah. Namun thumma nadima ala tarkihi dzalik. Namun Salih bin Kaisan menyesal terhadap tindakan dia meninggalkan menulis kalam tabi'in tadi. Intinya ya ikhwah, ilmu tersebut, ilmu syar'i, ilmu yang hak, ada pada generasi sahabah, ada pada generasi atba'u tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. 3 generasi inilah yang disebutkan oleh Rasul khairun nas,
qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia adalah manusia yang berada pada masaku. Kemudian yang setelahnya yaitu zaman tabi'in. Kemudian yang setelahnya yaitu zaman atba'ut tabi'in. Wa ala hadza sara Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit rahimahullahu ta'ala. Dan pada prinsip dasar seperti inilah Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit berjalan. Maknanya Abu Hanifah berjalan pada prinsip bahwasanya ilmu tersebut adalah sesuatu yang diambil dari sahabat. Sampai-sampai Abu Hanifah tidak mau mengambil ilmu yang bersumber dari tabi'in. Beliau menganggap tabi'in rijal sama seperti dia, bisa berpendapat. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menyatakan sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abdullah ibn Mubarak. Qala ibn Mubarak, sami'tu Abu Hanifah. Berkata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala ayat ikhwah, seorang alim kabir, orang yang alim, mujahidun, sakhi, karim, seorang yang alim. Beliau juga orang yang mujahid, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau adalah orang yang dermawan. Sampai-sampai mereka para ulama ketika menyebutkan akhlak, sifat, ilmu yang ada pada Abdullah ibn Mubarak, seakan-akan Abdullah ibn Mubarak adalah sosok seorang sahabat Nabi. Illa annahu lam yara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Namun dikarenakan Abdullah ibn Mubarak tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap digolongkan sebagai tabi'in. Kenapa demikian? Abdullah ibn Mubarak orang yang ahli ibadah. Beliau punya ilmu dan ahli ibadah. Disebutkan bahkan beliau pernah di suatu malam ketika beliau di medan tempur, siang beliau bagaikan singa, malam kasibyan fil lail. Mereka para ulama menggambarkan ka'asadin fin nahar wasibyan fil lail. Bagaikan singa di siang hari, kalau malam bagaikan anak kecil. Siang garang ketika ketemu orang-orang kafir. Malam beliau senantiasa menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam Abdullah ibn Mubarak pernah salat malam. Ada orang yang terbangun dari pasukan perang tersebut, sahabat dari sahabat Abdullah ibn Mubarak. Diperhatikannya setiap malam dia dapati di dekat suatu pohon ada bayangan yang tegak. Setiap malam dia jumpai seperti ini. Namun ketika di siang hari tidak ada bayangan tersebut, pohon yang ada cuma satu. Tapi ketika di malam hari, di malam yang gelap, seakan-akan ada dua pohon. Lalu orang tersebut mendekat dan ternyata ketika dilihat sama dia, bayangan tersebut adalah sosok Abdullah ibn Mubarak sedang sholat menghadap ke pohon tersebut. Itu sosok Abdullah ibn Mubarak. Bagaimana di siang hari beliau? Disebutkan oleh para ulama, Abdullah ibn Mubarak pernah ketika itu kaum muslimin sedang ketemu dengan pasukan kufar, musyrikun. Lalu kaum musyrikun ketika itu ngajak mubarazah, ngajak duel satu persatu. Majulah perwakilan dari orang kafir ketika itu. Kemudian maju dari seorang muslim, mati dibunuh sama dia. Maju lagi muslim, mati dibunuh sama dia. Maju lagi muslim, mati dibunuh sama dia. Sampai beberapa orang muslim dibunuh oleh satu orang kafir. Tiba-tiba maju sosok seorang laki-laki yang bertopeng dengan menutup wajahnya.
Kemudian maju laki-laki ini tadi dan berhasil membunuh orang kafir ini tadi. Kemudian dia langsung pergi. Tiba-tiba ada seseorang mengikuti laki-laki tadi. Ketika diikuti, pada saat itu terbukalah wajahnya. Ternyata ketika dilihat adalah sosok Abdullah bin Mubarak. Bagaimana keikhlasannya seorang alim? Betul-betul beliau menjaga keikhlasan, tidak ingin dilihat oleh orang lain. Dan bagaimana kedermawanan Abdullah bin Mubarak? Jangan ditanya. Beliau pernah haji dengan mengumpulkan masyarakat, siapa yang ingin haji bersama saya pada tahun ini. Kemudian masyarakat pada saat itu berbondong-bondong ingin haji. Kata Abdullah bin Mubarak, kumpulkan seluruh harta kalian, masukkan uangnya dalam kantong, kemudian kasih nama masing-masing, masukkan dalam peti. Kemudian berangkat haji bersama Abdullah bin Mubarak rombongan. Sampai mereka di kota Mekah, mereka makan, semuanya Abdullah bin Mubarak yang menanggung. Ketika mau pulang kampung pun Abdullah bin Mubarak memerintahkan, silakan apa yang kalian ingin beli untuk oleh-oleh. Sudah selesai, pulang ke kampung halaman. Ketika setelah sampai kampung halaman, Abdullah bin Mubarak mengatakan, buka peti tersebut dan ambil kantong sesuai dengan namanya masing-masing. Ada Ustadz antum jumpai seperti itu? Hah? Putra? Itu tadi belum dijumpai seperti itu ya. Makanya dulu karena Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, beliau ketika membaca hadis yang dalam sanadnya terdapat Abdullah Ibnu Mubarak, beliau mengatakan orang yang mirip Abdullah Ibnu Mubarak di zaman sekarang Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, sami'tu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, aku pernah mendengar Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yaqul, beliau berkata, idza jaa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain, apabila datang ilmu tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra'si wal 'ain, aku tunduk dan pasrah. Wa idza jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakhtaru min aqwalihim, kalau datang perkara tersebut dari sahabat Nabi, kita pilah-pilah dulu pendapat mereka. Karena dalam masalah aqwalus sahabah ada khilaf di kalangan para ulama. Ijma'us sahabah sepakat itu hujjah. Kemudian yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, qaulus sahabi, pendapat salah seorang sahabat, atau fi'lus sahabi, lam yukhalif ad-dalil, tatkala tidak menyelisih dalil. Apakah dia dinyatakan hujjah ataukah tidak? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Abu Hanifah mengatakan kita pilah-pilah kalau datang dari sahabat. Wa idza jaa 'anit tabi'in zahamnahum, kalau datang ilmu tersebut dari tabi'in, zahamnahum, kita ikut andil di situ. Maknanya apa? Kalau ada pendapat datang dari tabi'in, kita bisa ikut andil, bisa ikut berpendapat juga. Dalam riwayat yang lain dinukilkan dari Abu Hanifah, Abu Hanifah mengatakan haula'ir rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Bukan maksudnya mereka laki-laki ngajak begoco, bukan. Maksudnya mereka bisa berpendapat, kita juga bisa berpendapat. Sekelasnya Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Inilah ikhwan keberkahan para ulama salaf. Tatkala mereka menggantungkan ilmu ini tadi, ingin mengambil dari sumber. Wasaru alaihi Malik ibnu Anas al-Asbuhi imamu daril hijrah
rahimahullah wa radhiyallahu anhu warḍah, dan juga berjalan di atas prinsip ini tadi Al-Imamu Malik ibnu Anas Al-Asbuhi, Imam Daril Hijrah, Imam Malik rahimahullah ta'ala, salah satu imam mazhab, Imam Darul Hijrah, Al-Imam Malik, seorang imam besar, imamnya kaum muslimin, guru dari Al-Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Malik rahimahullah ta'ala menyusun suatu buku, kumpulan hadis berjudul Al-Muwatta. Pada masa itu banyak buku-buku Muwatta yang lain. Disebut Muwatta maknanya wati'ahun nas, buku tersebut gampang hadisnya untuk diterima oleh masyarakat. Pada saat itu muncullah Ibnu Abi Dzi'bin menulis kitab Muwatta yang lebih tebal dibandingkan Muwatta'nya Imam Malik. Orang-orang mengatakan, ya Malik, ada Muwatta lebih tebal dibandingkan punyamu, yaitu karya Ibnu Abi Dzi'bin. Mungkin bahasa kitanya, jangan-jangan tidak laku buku seperti ini. Ya enggak, kalah apa namanya? Kalah kelas lah ya. Kalah pamor, Pak. Itu tadi. Ucapan yang indah, kalau anak pribadi selalu anak tanamkan baik-baik ketika anak berdakwah. Kata Imam Malik, maka lillahi yabqa, sesuatu yang dibuat karena Allah yabqa, pasti akan kekal. Ternyata sampai 2021 ini tadi tidak ada yang tercetak di pasaran kecuali Muwatta Imam Malik. Dalam keadaan pada masa itu ada banyak buku yang bernama Muwatta, namun tidak ada yang sampai ke kita kecuali Muwatta'nya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sungguh sangat benar kata beliau rahimahullah ta'ala, maka lillahi yabqa, sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah pasti akan kekal. Disitulah ikhwan yang anak tanamkan baik-baik dalam berdakwah ini tadi. Kita untuk dakwah ini tadi bukan untuk saing-saingan. Misalkan tempat, saing-saingan tempat, megah-megahan, saing-saingan apa namanya, fasilitas, bukan seperti itu. Maka lillahi yabqa, sesuatu yang karena Allah pasti akan kekal. Yang bukan karena Allah, walaupun megah di depan, belum tentu kekal di akhir. Ini tanamkan baik-baik antum. Sama juga yang belajar juga, maka lillahi yabqa, dia awal menuntut ilmu karena Allah SWT, ikhlas karena Allah SWT, akan tetap ada walaupun puluhan tahun yang akan datang. Yang tidak ikhlas karena Allah SWT, walaupun awal-awalnya luar biasa, nanti di akhir belum tentu. Makanya antum tanamkan nasihat baik-baik kepada anak-anak kita. Ana dan antum punya anak. Ketika antum punya anak, tanamkan pada diri dia untuk belajar ikhlas. Kalau anak antum ingin kekal masih menjadi thalibul ilmi. Kalau enggak, paling sampai SD, SMP, SMA, dan sekolah umum. Tadi pondok, enggak salah-salah, SD, rumah tahfiz, SMP, SMA dah, tamat SMA, kuliah di Bina Dharma, ketemu cewek sudah, belikan motor sudah, jadilah itu. Makanya ditanamkan apa? Ikhlas. Sesuatu yang ikhlas maka akan kekal di hari kemudian. Itu kuncinya. Ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, maka lillahi yabqa, sesuatu yang diperuntukkan karena Allah pasti akan kekal. Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau pernah mengatakan,
ketika beliau menyebutkan hadis di dalam kitab Muwatta, kata beliau, fihi hadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qaulus sahabi wa qaulus sahaba wat tabi'in wa ra'yuhum. Pada kitab Muwatta tersebut terdapat hadis Rasulullah SAW, ucapan sahabat dan ucapan tabi'in serta pendapat mereka. Wa qad takallamtu bi ra'yi 'alal ijtihad. Sungguh aku telah berbicara, berpendapat sesuai dengan pendapatku berdasarkan ijtihad. Wa 'ala ma adraktu 'alaihi ahlul ilmi bi baladina, dan sesuai dengan apa yang aku dapati dari kalangan para ulama di negeri kita. Walam akhruj an jumlatihim ila ghairihi. Aku tidak akan keluar dari pendapatku ini tadi ke pendapat selain mereka. Maknanya apa? Imam Malik pun berupaya ketika menyusun suatu buku diisi dengan hadis Rasul, kemudian ucapan sahabat, kemudian ijtihad beliau yang diambil dari apa yang merupakan pendapat baku Ahlul Madinah. Kalau dalam bahasa yang disebut oleh para ulama, ijma' Ahlul Madinah atau qaul Ahlul Madinah. Wasabilun iltazamahu asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga jalan yang dipegangi oleh al-Imam Asy-Syafi'i, yang Imam Syafi'i komitmen padanya, iltizam. Kata Imam Syafi'i, qala Syafi'i, al-ilmu tabaqat. Ilmu itu bertingkat-tingkat. Al-ula al-kitab wa sunnah idza sabatatis sunnah. Ilmu yang pertama adalah Al-Quran dan sunnah, apabila sunnah itu telah tetap. Tsumma tsaniyah al-ijma'u fi ma laisa fi kitabun wala sunnah. Yang kedua, ilmu itu adalah ijma' pada perkara yang tidak didapati dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada Al-Quran, ambil Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran, cari di hadis. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, lihat ijma' para ulama. Ternyata ada para ulama berijma', maka ijma' bisa diambil. Dikategorikan oleh para ulama merupakan adillah, dalil yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma'. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis, la tajtami'u ummati ala dhalalatin. Umatku tidak akan bersepakat di atas suatu kesesatan. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama dengan jamaah. Kemudian tingkatan yang ketiga dari tingkatan ilmu, wasalisa yang ketiga, ayakula ba'du ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu lahu mukhalifan minhum. Yang ketiga, ilmu itu adalah sesuatu yang diucapkan oleh sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak mengetahui adanya orang yang menyelisihi dia. Ini juga bisa dijadikan hujjah oleh sebagian para ulama. Dikenal dengan istilah dalam ilmu usul fikih, dibahas dalam pembahasan qaulus sahabi au fi'lus sahabi idza lam yukhalif ad-dalil wa lam yukhalifhu ahadun minas sahabah, yaitu pendapat seorang sahabat Nabi tatkala tidak menyelisihi dalil dan tidak diselisihi oleh seorang pun dari kalangan sahabat, maka pendapat ini tadi bisa dijadikan sebagai hujjah. Contohnya adalah azan Utsman ibnu Affan 2 kali. Pernahkah terjadi azan 2 kali di zaman Rasul pada hari Jumat? Jawabannya tidak pernah. Kemudian ketika di zaman Utsman ibnu Affan
zaman Rasul 1 kali, Abu Bakar 1 kali, Umar 1 kali. Ketika di zaman Utsman berijtihad 2 kali. Dalam keadaan tidak ada seorang pun sahabat yang menyelisihinya. Maka ijtihad Utsman mu'tabar, teranggap boleh diamalkan kalau mau azan 2 kali sebagaimana azannya Utsman ibn Affan. Tidak masalah. Namun jaraknya agak dikasih jauh. Misalkan kalau di al-jihad ini tadi, tidak masalah. Azan jam 12. Azan zuhur mungkin jam setengah 12 atau jam 12 kurang 20 menit azan. Tidak masalah, diperbolehkan. Kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah di masyarakat. Namun kalau seandainya menimbulkan fitnah, maka cukup azan sekali. Dikarenakan di masyarakat kita sudah ma'ruf, sudah mengerti azan sekali. Justru azan 2 kali yang jaraknya jauh tadi malahan dianggap aneh di masyarakat kita kan? Itu tadi. Yang keempat, warabi'ah. Yang keempat, ikhtilafu ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Yaitu ikhtilafnya sahabat. Ketika para sahabat ikhtilaf, berselisih, ikhtilafnya sahabat itu jauh lebih afdol untuk kita ambil. Satu sahabat menyatakan A, satu sahabat menyatakan B, kita mengambil salah satunya, itu jauh lebih afdol dibandingkan buat pendapat baru. Ya benar. Ini sahabat ini menyatakan A pendapatnya, yang ini menyatakan B, sama dia pendapat C, maka keliru. Tapi ambil salah satu pendapat itu tadi, jauh lebih afdol. Yang kelima, al-qiyas ala ba'di hadhihi tabaqat. Pengkiasan pada salah satu atau pada sebagian tabaqat tingkatan seperti ini tadi. Wala yusaru ila syai'in ghairul kitabi was sunnah. Wala yusar ila syai'in ghairil kitabi was sunnah wa huma mawjudani. Tidak diperbolehkan kembali kepada sesuatu selain Al-Qur'an dan sunnah kalau Al-Qur'an dan sunnah mawjudani, ada. Tidak diperbolehkan. Jangan lari kepada ijma', jangan lari kepada ikhtilaf sahabi atau qaulis sahabi, walau ke qiyas, tidak diperbolehkan kalau ada nas Al-Quran dan hadis. Itu poin penting. Kalau sebagian para ulama mengatakan idza ja'an nasu batalal qiyas. Kalau sudah ada nas, maka tidak boleh kembali ke qiyas. Wa inna ma yu'khadul ilmu min a'la. Sesungguhnya ilmu itu diambil dari yang atas. Wa huwa nahju Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal. Ini juga adalah jalan manhajnya al-Imam Ahmad bin Hanbal. Qala Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, berkata al-Imam Ahmad, idza kana fil mas'alah 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam haditsun lam na'khudh fiha bi qauli ahadin minas sahaba wala man ba'dahum khilafuhu. Kata Imam Ahmad, apabila pada suatu permasalahan ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak boleh mengambil pada permasalahan tersebut salah satu pendapat sahabat. Tidak pula pendapat orang yang setelah sahabat kalau dia menyelisih hadis Rasul. Tidak diperbolehkan ya ikhwan. Zaman sekarang kadang musibah. Lihat sebagian orang-orang awam, kaum muslimin, ada hadis Rasul, dia malah pilih pendapat ustadznya dia, kiainya dia. Ini tidak diperbolehkan dengan berbagai macam alasan. Itu namanya taklid. Jangan sampai ada dari kalangan ikhwan-ikhwan kita, ikhwan-ikhwan yang rajin ngaji, sudah kenal manhajus salaf, dia lebih memilih pendapat ustadz dibandingkan hadis Rasulullah SAW. Jadikan hadis Rasul ala ra'si wal ain menjadi pedoman kita.
Guru-guru kita yang mengajari kita cuma sebagai perantara. Kalau pendapat dia menyelisihi dalil, maka yang diikuti dalil bukan diikuti pendapat dia. Mungkin ada permasalahan. Masa ustadz itu tadi, dia kan ustadz, masa dia ada pendapatnya menyelisih dalil? Ini pertanyaan tidaklah muncul melainkan orang yang awam sekali menuntut ilmu. Kenapa kita katakan awam sekali menuntut ilmu? Dalam pelajaran fikih ada pendapat Abu Hanifah. Abu Hanifah berpendapat nikah itu boleh tanpa wali. Jadi kalau pengen nikah, ikut mazhabnya Abu Hanifah, datang ke dapat cewek akhwat tanpa ada bapaknya, langsung akad sah. Itu pendapat Abu Hanifah. Kata para ulama, pendapat ini menyelisih dalil. Kalau sekelas Abu Hanifah dekat dengan masa Nabi, bisa sampai ilmu kepada dia atau pendapat kepada dia dalam keadaan beliau tidak punya dalil. Mungkin ada pertanyaan, masa dekat zaman Nabi, zaman tabi'in, tidak tahu, berarti pinteran kita. Antum pinter tuh karena ada grup WhatsApp, ya benar? Coba kalau hidup zaman Abu Hanifah, ganti HP, ganti WhatsApp, jadwal pengajian lagi tidak tahu, ya enggak? Dulu mungkin Abu Hanifah hidup di zaman media ini, mungkin buat grup dia, grup 4 imam mazhab, ya enggak? Ijma terus para ulama, ya kan? Kalau khilaf dibahas sama mereka, karena zaman dulu buku tidak ganti, teleponan tidak baca. Bisa jadi yang di Madinah berpendapat seperti ini, yang di sini berpendapat seperti itu, ya benar? Ya namanya keterbatasan ilmu. Dulu kan cari ilmunya keliling gitu loh. Macam sekarang kan kemudahan. Ya kalau para ulama zaman dahulu bisa saja menyelisih dalil dikarenakan mereka keterbatasan ilmu yang ada pada mereka, maka di zaman sekarang memungkinkan keterbatasan ilmu. Sepintar apapun orang pasti terluputkan dari suatu ilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kata Allah SWT, di atas orang yang berilmu ada lagi orang yang berilmu. Tidak ada yang paling sempurna ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana fil mas'alah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun mukhtalaf nakhtar min aqawilihim walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim. Kata Imam Ahmad, kalau dalam suatu permasalahan, lihat Imam Ahmad menggambarkan ya, supaya kita yang belakangan ini kita agak berpikir dalam beragama ini tadi. Imam Ahmad mengatakan, kalau dalam suatu permasalahan yang berasal dari sahabat, qaulun mukhtalaf, ada pendapat yang berbeda. Ini sekelas sahabat, dinukilkan dari mereka beda pendapat. Kata Imam Ahmad, nakhtaru min aqawilihim, kita pilih pendapat mereka, pilih salah satu pendapat mereka. Walam nakhruj an aqawilihim ila qawli ghairihim, kita tidak diperbolehkan keluar dari pendapat mereka menuju pendapat selain mereka. Sahabat ada dua pendapat misalkan dalam suatu permasalahan fikih atau masalah apapun, masalah muamalah. Satu mengatakan A, satu berpendapat B. Imam Ahmad mengatakan jangan keluar dari pendapat mereka. Kalau bingung pilih salah satunya, jangan munculkan pendapat yang baru lagi. Wa idza lam yakun fiha 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wala 'anis sahaba qaulun nakhtaru min aqwalit tabi'in. Kalau seandainya tidak didapati dari Nabi, tidak pula didapati dari sahabat suatu pendapat yang bisa kita pilih, maka kita pilih pendapat tabi'in. Intinya apa? Imam Ahmad tidak mau membangun pendapat dari pendapat beliau pribadi. Difahami baik-baik. Inilah yang disebut dengan ittiba manhajus salaf, ngikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Jadi di sini ya ikhwan,
kalau kita sudah ngaji itu tadi, jangan memodifikasi. Ya, ikuti apa yang ditempuh oleh para salaf, baik dalam menuntut ilmu, dalam bermuamalah, dalam berkeyakinan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti salaf. Kecuali pada perkara-perkara yang kita tidak diikat, harus ngikut salaf. Misalkan pada perkara muamalah, muamalah kan mubah, dikembalikan kepada masyarakat kita masing-masing, selagi muamalah tersebut halal dan tidak ada unsur kezaliman atau riba atau yang lainnya, gharar, maka kembali kepada hukum asal mubah. Adapun permasalahan-permasalahan keyakinan, akidah, permasalahan-permasalahan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dikembalikan bagaimana mereka para ulama di dalam berpendapat. Sudah masuk azan Isya ya? Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani rahimahullahu taala. Berkata Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, murid dari al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah punya dua murid yang terkenal, murid senior. Yang pertama Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani dan Al-Qadhi Abu Yusuf. Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani beliau mengatakan, wa man kana aliman bil kitabi wa sunnah wa biqauli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima istahsana fuqaha'ul muslimin wasi'ahu ay yajtahida bi ra'yihi fi ma batuliya bihi wa yaqdi bihi wa yumdihi fi salatihi wa siyamihi wa hajjihi wa jami'i ma umira bihi wa nuhya anhu. Barang siapa yang ngerti tentang Al-Quran dan Sunnah, maknanya punya ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah, wa biqauli ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga punya ilmu terhadap pendapat para sahabat, wa bima istahsana fuqaha'ul muslimin, serta punya ilmu terhadap apa yang dianggap baik, dianggap bagus oleh ahli fikih. Wasi'ahu ayyajtahida bi ra'yihi fi ma batuliya bihi. Boleh bagi dia untuk berijtihad pada perkara yang dia alami. Kapan berijtihad? Tatkala punya ilmu tentang Al-Quran, punya ilmu tentang sunnah Rasul, punya ilmu tentang aqwal sahabat, punya ilmu tentang aqwal pendapat para ulama, barulah dia boleh berijtihad pada permasalahan yang dia alami. Wa yaqdi bihi, sehingga dia memutuskan permasalahan tersebut dengan pendapat dia. Wa yumdihi fi salati wa siyamihi, dia lanjutkan terus berlangsung pada salatnya, hajinya, wa jami' ma umira bihi wa nuhya anhu, serta dia lanjutkan pada seluruh apa yang dia diperintah dan dilarang. Maknanya orang kalau sudah punya ilmu terhadap Al-Quran, punya ilmu terhadap sunnah, punya ilmu terhadap aqwalus sahabah, punya ilmu terhadap keterangan-keterangan para ulama ahli fikih, boleh dia berijtihad. Fa idza jatahada wa nadhara wa qasa ala ma asbah wa lam ya'ul wasi'ahu al-amal bidzalik. Apabila dia berijtihad dan meninjau serta berkias sebagaimana apa yang dengan perkara yang paling mirip, ya, dan dia tidak kembali kepada apa yang selain itu, maka diperbolehkan bagi dia untuk beramal dengannya. Wa idza akhta'a alladhi yanbaghi ay yaqula bihi, meskipun dia keliru pada perkara yang sepantasnya dia untuk berpendapat dengannya. Dalam artian terkadang orang tersebut keliru dalam suatu pendapat, namun dia sudah berijtihad, sudah sampai pada tingkatan ijtihad, itu dimaafkan. Cuman ya ikhwan, kalau kita di zaman sekarang, apa yang mau dijtihadkan? Kita terkadang masalah Al-Quran saja masih layak belajar, apalagi berkaitan dengan hadis. Tidak ada kewajiban bagi kita
di zaman sekarang beban bagi kita melainkan ittiba, bukan ijtihad. Difahami? Ittiba. Wa qala Muhammad ibn Hasan aidan, berkata Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, al-ilmu ala arba'ati aujuh, ilmu itu ada 4 sisi. Maka fi kitabillahi an-natiq wa ma asbahuhu, sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan yang semisalnya. Wa ma kana fi sunnati Rasulillah SAW al-ma'thura wa ma asbahuha, apa yang ada di dalam sunnah dan yang semisalnya. Wa ma kana fi ma ajma'a alaihi sahaba wa ma asbahuhu, serta apa yang telah terjadi ijma' di kalangan sahabat. Wa kadzalika makhtalafu fihi la yakhruj an jami'ihi, demikian juga pada perkara yang mereka berselisih, tidak keluar dari seluruh mereka. Fa in awqal ikhtiyar fihi ala qaulin fahuwa ilmun naqisu alaihi wa ma asbahuhu, kalau seandainya terpilih, ya, yang terpilih tadi padanya pada satu pendapat, maka itu bisa dikatakan ilmu yang bisa kita jadikan kias. Tatkala mereka para ulama berselisih, para sahabat berselisih, salah satu pendapat yang kita pilih tadi atau pendapat yang paling terpilih bisa kita jadikan kias. Wa ma istahsanahu amatu fuqaha'il muslimin wa ma asbahu kana nadhiran lahu, serta perkara yang dianggap baik oleh para fuqaha itu juga semisal dengan aqwal sahabah. Qal, beliau mengatakan wala yakhrujul ilmu an hadhil wujuh al arba'ah, ilmu tersebut tidak akan keluar dari 4 sisi ini tadi, ya, Al-Quran, sunnah, aqwal sahabah, kemudian aqwal ulama, itu tadi. Kemudian kita loncat ke halaman yang berikutnya. Itu panjang keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di halaman 81, qultu qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad pada halaman 81, Imam Ahmad mengatakan, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Iyyaka, waspada engkau, an tatakallama fi mas'alatin, engkau berbicara pada suatu permasalahan laisa laka fiha imam, yang engkau tidak punya imam pada masalah tersebut. Perlu waspada. Jangan berpendapat dengan suatu pendapat tidak ada ulama yang melakukannya. Ini poin penting nasihat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bagi kita semua, khususnya bagi para da'i. Yang dituntut bagi kita sekarang para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita talibul ilmi, ya, bagi para tullabul ilm adalah al-ittiba. Kita mengikuti jejaknya para ulama kita. Jangan memunculkan sesuatu yang baru, ihdas, dengan berbagai macam metode, khususnya metode-metode dakwah atau asalib ad-dakwah. Terkadang berbagai macam metode di zaman sekarang yang ditempuh oleh harakiyun, para hizbiyun dalam berdakwah. Ada yang berdakwah melalui sinetron, film, buat film. Ada film namanya apa? Ayat-ayat cinta misalkan. Apalagi ketika cinta bertasbih, ya. Atau film apa yang nakut-nakut itu? Misteri Ilahi, ya kan, ngajak taubat, misalkan taubat pelaku riba,
di kuburan ternyata keluar api, ngajak taubat yang mungkin pelaku minum khamar, misal-misal di kuburan yang sempit, buat film. Ada lagi yang dengan hiburan itu maksudnya nyanyian, dengan nasyid, nyanyian dalam keadaan masalah-masalah ini tadi tidak ada seorang pun yang melakukannya, menempuhnya, dan berbagai macam bentuk metode dalam bentuk ritual ibadah juga banyak modifikasi. Nah, yang seperti ini tadi tidak diperbolehkan. Kewajiban kita semua adalah menempuh apa yang telah ditempuh oleh para ulama. Walaupun buat sinetron pendek, jangan. Misalkan pengen berdakwah, tapi buat film pendek, film 15 menit misalkan, sama juga jangan. Tempuhlah apa yang ditempuh oleh para ulama. Ingat, keberkahan itu adalah tatkala kita mengikuti manhajus salaf, para ulama di zaman terdahulu. Dan kita ini nanti ketika mati, ketika wafat, tidak ditanya dalam bentuk kelompok. Siapa-siapa jamaah Masjid Al-Jihad, satu yang mewakili, kata malaikat, itu ngaji di mana putra? Al-Jihad. Ya sudah, diwakili sama Bobo. Itu tadi kan jawab pertanyaan. Enggak ada. Masing-masing kita ditanya oleh Allah SWT terhadap apa yang kita amalkan. Sehingga yang dituntut bagi seorang talibul ilmi adalah al-ittiba', la at-taqlid. Ketika malaikat menanya orang yang di alam kubur, satunya orang baik, satunya orang yang fajir, orang yang jelek, kafir. Orang yang baik ini tadi, ketika dia ditanya tentang 3 pertanyaan tersebut, malaikat bertanya, wa ma adrak, dari mana engkau tahu? Dia menjawab, qara'tu kitaballah wa saddaqtuhu wa amantu bih. Aku baca Al-Quran, aku benarkan, aku imani. Berarti dia membangun 3 prinsip tadi dari ilmiah. Yang satunya ketika ditanya oleh malaikat, dia menjawab, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku tidak tahu. Aku dengar orang-orang mengucapkan seperti itu, aku pun melok mengucapkan. Dikatakan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi dalam kitab Syarah Sunan An-Nasa'i, pada hadis ini terdapat faedah zamut taklid, tercelanya taklid. Kata Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi, wa hadza laisa bimunfaridin anhum bimadhhabin. Ini bukan nyendiri dengan mazhab tertentu dari umat manusia, bukan, ngikuti kebiasaan umat manusia. Namun itu pun dianggap sebagai bentuk taklid. Sehingga yang dituntut bagi kita semua, bagaimana kita membangun ibadah kita kepada Allah SWT sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Kata Rasulullah, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, amantu bi kitabillah ala muradi Rasulillah. Atau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan amantu bi kitabillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman dengan Al-Quran sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Aku beriman dengan Rasul sesuai dengan apa yang diinginkan Rasulullah SAW. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Iyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul. Waspada engkau dari pendapat umat manusia, wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi dengan hiasannya ucapan yang indah. La tagtar,
bikathratil halikin, kata para ulama. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa menempuh jalan tersebut. Juga wala tastauhish biqillatis salikin, dan juga jangan merasa asing tatkala sedikitnya orang yang menempuh jalan yang lurus ini tadi. Kenapa? Suatu faedah yang dulu kita dapatkan dari guru kita Syekhuna Syekh Yasin Al-Adani rahimahullah ta'ala, ketika beliau di salah satu rekaman, beliau menyebutkan di akhir wafat beliau, Darus Badal Isya jam 10 malam beliau meninggal. Beliau menjelaskan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini merupakan tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus? Sebagian para ulama seperti Abul Aliyah ketika ditanya, atau Al Hasan Al Basri, Abul Aliyah ketika itu ditanya tentang apa makna jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, mereka mengatakan Abu Bakar wa Umar, adalah Abu Bakar Umar. Kemudian Al Hasan Al Basri ditanya, sadaqah wa Abul Aliyah, benar Abul Aliyah, jalan yang lurus adalah jalannya Abu Bakar dan Umar. Bagaimana itu? Ternyata dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Dijelaskan dalam surah An-Nisa, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maka mereka akan digolongkan bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, as-siddiq, siapa di antaranya? Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, siapa di antaranya? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Was-shalihin, orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang menjadi patokan bagi kita semua bukan banyaknya orang yang menempuh jalan tersebut, namun siapa yang menempuh jalan tersebut. Difahami? Sehingga patokan itu hakikat, bukan sekedar nama. Bukan maksudnya nama itu ya ibarat baju. Makanya para ulama menyatakan salafiyah itu bukan baju, tapi al-ibrah bil haqiqah, hakikat. Sebagaimana kata seorang penyair berkaitan dengan mudzakkar sama muannats. Kalau matahari itu dia dihukumi apa? Muannats. Wa ma ta'nitsu lismi syamsi aibun, bukanlah aib bagi matahari disebut sebagai muannats. Matahari sebagai muannats. Walit tadhkiri walat tadhkiru lismil qamari fakhrun, bukan juga merupakan kebanggaan bagi lafaz bulan disebut sebagai mudzakkar. Sehingga yang menjadi patokan adalah hakikat. Matahari disebut muannats, apakah mengurangi kedudukan matahari? Matahari cahayanya lebih besar dibandingkan bulan, ya apa enggak? Dalam keadaan kedudukan muannats lebih rendah dibandingkan kedudukan mudzakkar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, lizzakari mislu hadzil unsayain, laisa dzakaru kal unsa.
laki-laki tidak sama seperti wanita. Difahami? Ada faedah. Seorang alim di Yaman namanya Al-Qadhi Al-Imrani, dia meninggal barusan. Beliau ditanya, "Ya Syekh, apa beda belajar di zaman engkau dulu dengan zaman kami sekarang ini?" Kata beliau, beda. Perbedaannya antara zaman kami dengan zaman antum sekarang ini ibarat muzakkar dan muannas. Ibarat muzakkar dan muannas. Darasna fil jami' wa antum tadrusuna fil jami'ah. Kami dulu belajarnya di al-jami'. Al-jami' itu masjid. Wa antum tadrusuna fil jami'ah. Sedangkan kalian belajarnya di kelas-kelas kampus. Perbedaannya ibarat antara muzakkar dan muannas. Laisa dzakaru kal unsah. Laki-laki tidak sama seperti wanita. Al-jami'atu muannas atau muzakkar? Yang pernah belajar bahasa Arab, Putra? Muannas. Al-jami' muzakkar. Itu tadi. Maksudnya jelas beda. Dari nama saja al-jami'a muannas, al-jami' muzakkar. Perbedaan ini ya menyebabkan perbedaan hasil, gitu loh. Difahami? Ini namanya torfah, faedah sampingan. Difahami? Sehingga yang menjadi patokan adalah hakikat sesuatu. Jadi bukan masalah kita ini baju kita, bukan permasalahan kita dalam mengikuti manhajus salaf. Ya sudah, kalau sudah ngaji sekali, 2 kali, atau jadi panitia kajian, atau sudah pakai gamis seperti ini, sudah merasa kita ini terjamin di hadapan Allah SWT. Tidak seperti itu. Butuh bagi kita untuk berilmu dan beramal. Dengan ilmu inilah seseorang bisa beramal di atas kebenaran. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di tengah-tengah fitnah, di tengah-tengah gelombang kerancuan syubhat dan syahwat, melainkan ilmu. Sehingga anak ingatkan sekali lagi, ayol ikhwah, dalam kita belajar menempuh manhajus salaf, bukan semata-mata cukup dengan mengatakan atau membuat komunitas. Sudah ngumpul, kita buat kajian salaf. Kadang ada istilahnya itu ikhwan kita itu sunni. Ini sunni. Kalau cuma sekedar seperti ini tidak cukup, ya ikhwan. Mungkin itu di dunia kita digolongkan salafi, ya apa enggak? Tapi di hadapan Allah SWT belum tentu. Yang menilai adalah Allah SWT. Sehingga yang dituntut bagi kita itu bagaimana kita keseriusan menempuh manhajus salaf. Kadang sebagian orang memahami manhajus salaf ini seakan-akan komunitas kelompok. Sehingga kalau sudah ada pengajian, ikut pengajian sekali 2 kali, sudah ngumpul-ngumpul sama ikhwan, sudah seakan-akan surga ini milik dia, aman. Ini namanya magrur, orang yang tertipu. Antum nak ngaji di mana baik? Dan belajar di mana baik? Ustadz yang antum belajar di situ, belajar di sana, belajar di sini, tidak akan bisa mempertanggungjawabkan antum di hadapan Allah SWT. Tidak bisa mewakili pertanyaan malaikat di alam kubur. Itu semua didapatkan tatkala kita serius berilmu dan beramal. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Masing-masing kita. Ini camkan baik-baik. Apapun dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam ibadah kita, yang dituntut bagi kita semua adalah al-ilmu tsummal amal. Kemudian kita amalkan. Jangan tertipu dengan banyaknya pengajian-pengajian salaf yang saat ini ya banyak, terkadang membuat kita malas untuk beramal. Kadang ketika ngumpul, Masya Allah luar biasa ngumpul sama ikhwan-ikhwan, memang menambah keimanan kadang ngumpul sama orang soleh. Tapi ingat,
kita dituntut satu lagi, yaitu al-amal, mengamalkan ilmu ini tadi. Mengamalkan ilmu tidak mesti pamer-pamer. Celana cingkrang, kadang ya masya Allah, kalau nyingok ikhwan zaman sekarang celana cingkrang itu kita langsung husnudzon kan, ikhwan yang sudah ngaji. Enggak, celana cingkrang belum bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah SWT. Yang bisa menyelamatkan kita adalah ilmu kita dan amal kita. Kalau masih baru celana cingkrang tapi ibadahnya baru melok-melokan, berapa banyak dari kalangan kita ya ikhwan sudah ngaji 4 tahun 5 tahun tapi bacaan sholat masih bacaan sholat buku panduan sholat lengkap, ya enggak Putra? Hah? Buku panduan sholat lengkap, nyalai pacar. Ada enggak antum dapat poster yang buku sholat disilang ya, disilang yang diconteng benar tuh buku Syalbani, pernah enggak dapat? Ya enggak? Yang seperti itu. Nah, yang nge-share ini baik, belum tentu baca itu buku Syalbani. Ya benar? Kadang-kadang ikhwan kadang lebay ya, lebay dalam anak tidak mengkritik dalam masalah dia berdakwah segala macam. Ya ikhwan, jangan sampai kita terlupakan terhadap diri kita pribadi. Kadang sebagian ikhwan kita ini, masya Allah, Ibnu Ma'in di zaman sekarang. Mungkin kalau hidup di zaman Ibnu Ma'in, mungkin dah luar biasa. Seluruhnya dikritik sama dia. Abdus Somad dikritik sama dia, Ar-Razi dikritik. Amal lagi yang aktif dengan media sosial luar biasa. Itu kalau anak ibaratkan tadi, bagaikan Ibnu Ma'in atau bagaikan Syu'bah Ibnul Hajjaj fi zamanihi. Namun mereka ini tadi Syu'bah Ibnul Hajjaj, Yahya Ibnu Ma'in, bukan orang kaleng-kaleng, hafal hadis ribuan. Yang ini ngeritik buku yang anu itu tadi, panduan sholat lengkap. Yang ngeritik belum baca buku Syalbani. Itu yang anak miris kadang sebagian ikhwan ya, anak dapat kadang status WA ikhwan nge-share yang itu tadi ya, dijadikan status. Kira-kira yang ngeritik ini tadi, yang nge-share, antum nge-share itu tadi, antum telah baca belum buku Syalbani? Bacaan antum telah diperbaiki belum dengan bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala? Atau masih dengan buku panduan sholat lengkap tadi? Kan percuma. Karena sebagian tahu kan, ada kan, pernah lihat kan, kadang bertebaran. Kalau belum antum kaget anak kirimilah, mungkin tanya sama Putra ini kan, adalah ya kan, panduan sholat lengkap itu centang silang, ya enggak? Yang Syalbani centang betul kan itu kan? Nah benar, buku ini tinggalkan yang buku ini tadi. Yang jadi masalah ikhwan, ketika antum misalkan Putra nebeng di status WA-nya antum, snap WA-nya antum, kira-kira antum telah baca belum buku Syalbani itu? Antum perbaiki. Jangan-jangan sampai antum itu tadi baca zikirnya, apa namanya, Rabbi Gfirlinya juga. Kita enggak, memang buku itu banyak kesalahan ya, ada lafaz doa, tapi sadar enggak sadar, sebagian kita kadang belum mengkoreksi bacaan sholat sama sekali. Masih ngandalkan bacaan sholat di panduan sholat lengkap tadi. Nah ini namanya kan tidak ilmiah. Tanamkan prinsip kita pribadi ya ikhwah. Ya, maksud dari kajian yang kita sebutkan di sini, tadi disebutkan bab yang kita kaji ini, ahlus sunnah itu yashtagiluna bi iqamatid din bi talabil ilmi wa tatbiqihi. Itu kan pembahasan kita ini kan, ahlus sunnah itu sibuk negakkan agama Islam ini dengan cara tolabul ilmi, nuntut ilmu dan ngamalkan, tatbiq dalam kehidupan sehari-hari. Antum ada ilmu, amalkan. Ada ilmu, amalkan. Orang yang pertama kali kita ajak untuk mengamalkan ilmu kita tadi, al-aqrab, orang yang terdekat, istri, anak, keluarga. Tidak usah dulu jauh-jauh yang lain, berat. Kadang ada pertentangan, kalau keluarga jauh, minimal keluarga dekat, istri, anak. Jangan sampai kita itu kencangnya luar biasa yang anak sebutkan tadi, Ibnu Ma'in di zamannya. Ada pernah dengar nama Yahya bin Ma'in? Ya, Syu'bah Ibnul Hajjaj, ini ahlul hadis yang udah luar biasa pada zaman itu.
Nah, jangan sampai kita itu tadi melupakan diri kita pribadi, sehingga kita lupa untuk memperbaiki ibadah di hadapan Allah SWT dengan mencocokkannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ingat baik-baik ucapan Al-Imam Ahmad tadi, iyyaka an tatakallam fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Waspada engkau dari berbicara tentang suatu permasalahan dalam keadaan engkau tidak memiliki ulama sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mohon maaf, kajian di Al-Jihad cuma bisa sampai jam 8. Pertama waktunya malam, ya ladalu sekarang ini. Yang kedua jam setengah 9 kita ada pelajaran juga di Sako. Itu masih ada paket malam balik.